Halo, assalamualaikum. Salam guru penggerak. Bertemu lagi dengan saya Sri Wirasre, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Kradenan 1 Kabupaten Semarang. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 yaitu tentang budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gaussen 2004. Sedangkan restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Segitiga restitusi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas, maksudnya menstabilkan identitas ini bertujuan untuk membantu anak mengubah dirinya dari yang sering salah menjadi sukses. Dalam konteks disiplin positif, hal ini berarti menciptakan situasi yang membantu anak merasa aman, diterima, dan memiliki nilai. 2. Validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah mengajarkan kita untuk mencoba memahami niat di balik tindakan buruk. Teori kontrol mengatakan bahwa semua tindakan termasuk yang salah memiliki alasan. Dengan memahami alasan di balik tindakan tersebut, kita dapat lebih efektif mendekati situasi ini. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah anak merasa sukses dan tindakannya diakui, langkah terakhir adalah bertanya apa yang dia percaya dan ingin jadi apa. Ini adalah langkah kritis dalam membantu anak merenungkan tindakannya, serta membantu mereka memahami bagaimana tindakannya tersebut dapat lebih baik dilakukan di masa depan. Pentingnya langkah ini adalah menghindari menghakimi anak. Ketika jam pelajaran dimulai, ada salah satu murid yang terlambat datang masuk kelas. Sebut saja namanya Alam. Alam ini terlambat masuk kelas karena bangunnya kesiangan. Dan kami mencoba untuk mencari informasi dari Alam kenapa kok bisa bangunnya kesiangan, sehingga pada waktu jam istirahat Alam kami panggil secara pribadi untuk mengetahui kenapa bangunnya kesiangan. Masalah, kau tidak mengenal masalah yang dipanggil omnibus ini. Tahu Bu, menurut masalah, perbuatan yang dilakukan masalah benar atau salah? Salah Bu. Masalah berbuat sesuatu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kamu pasti mempunyai alasan kenapa terlambat ke sekolah.
Mas Alam akan diingatkan oleh nenek. Kira-kira mulai kapan Mas Alam akan tidur lebih awal dan tidak tidur terlalu malam lagi? Nanti malam pun. Baik, jadi mulai nanti malam Mas Alam akan tidur lebih awal, tidak tidur malam-malam lagi, dan akan diingatkan oleh nenek. Mungkin ada cara lain tidak agar Mas Alam bisa bangun lebih pagi lagi? Jangan menggunakan alarm jam. Baiklah, jadi selain diingatkan oleh nenek, Mas Alam juga akan memberikan alarm jam. Terima kasih Mas Alam atas kerjasamanya. Sekarang Mas Alam boleh istirahat. Kasus 2 ini terjadi pada hari Rabu ketika jam pelajaran matematika. Saya mendapati 2 murid tidak membawa jadwal pelajaran, yaitu atas nama Udin dan atas nama Jetro. Dan kami mengorek informasi alasan mengapa 2 anak ini tidak membawa jadwal pelajaran. Saya memanggil anak-anak ini ketika jam istirahat untuk mengetahui mengapa mereka tidak membawa jadwal pelajaran. Padahal untuk jadwal pelajaran sudah kami berikan. Tahu kenapa kalian lakuin bareng di sini? Tahu kesalahan kalian yang kalian buat? Mungkin? Kenapa lakuin bareng di sini? Enggak tahu. Hari ini tadi pelajaran apa? Pelajaran apa aja? PP? Nah, kesalahannya apa? Lakuin bareng di sini. Kenapa? Tadi waktu gue bilang anak kalau pelajaran gitu, kalian tahu tidak? Berarti tahu kesalahannya apa? Enggak bawa buku. Nah, sekarang gue nanya dulu Mas Udin, kenapa Mas Udin bawa buku pelajaran itu? Kenapa kok lupa? Tadi malam belajar tidak? Rumahnya Bang Lato, rumahnya mana? Rumahnya mana? Rumahnya. Terus tadi malam bukunya gimana? Bukunya gimana? Di Bang Lato. Rumahnya Bang Lato sama Mas Udin dekat apa jauh?
tidak mau diulangi lagi. Ya, dengan cara apa Mas Jendro? Berarti harus apa kalau tidak mau mengulangi lagi perbuatannya? Janji apa? Tidak diulangi, berarti besok pagi harus membawa buku jadwal sesuai buku pelajarannya ya. Berarti kalau malam harus apa? Belajar terus harus menjadwal. Di rumah Mas Jendro tinggalnya sama siapa? Sama Bunda. Nanti malam minta tolong sama Bunda, suruh membantu untuk belajar. Siap? Kira-kira siap tidak? Siap. Siap berarti harus apa? Janji tidak akan diulangi lagi. Itu termasuk kesepakatan kelas yang sudah dibuat kemarin. Salah satunya kalau berangkat sekolah malamnya harus belajar terlebih dahulu. Setelah itu jadwal untuk pelajaran besok pagi harus disiapkan terlebih dahulu ya Mas Jendro. Jadwalnya dimasukkan ke dalam tas ya Mas Rudi. Baru apa? Berangkat ke sekolah. Jadi malam itu harus disiapkan dulu. Nah, misalnya kayak Mas Jendro lupa karena ketiduran. Nah, boleh disiasati misalnya sekolah-sekolah lihat duit ya, sekolah-sekolah belajar dulu ya, belajar dulu terus jadwal sekalian biar malamnya kalau misalnya ketiduran tidak kelupaan. Dan minta tolong sama Bunda, suruh bantu untuk menjaga harus apa? Menyiapkan buku. Selain itu juga harus apa? Jangan lupa apa? Harus apa lagi? Belajar ya. Janji tidak akan mulai. Berani janji sama gue? Janji dulu. Janji apa? Mulainya apa? Oke ya, mulai besok pagi lebih rajin lagi ya, dan harus disiapkan. Dari kedua kasus tersebut, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Demikian video yang dapat kami buat. Semoga menginspirasi dan lekas bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.